Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Sekar Ayu, NIM 190702683 dari Prodi Wali Songo Semarang. Saya di sini akan menjelaskan edukasi mengenai penyakit jantung koroner atau PJK. PJK merupakan sumbatan atau gangguan aliran darah sehingga membuat otot jantung tidak dapat berdetak dengan baik yang akhirnya melemah, lalu kemudian terjadi gangguan atau serangan jantung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya penebalan jaring pembuluh darah arteri akibat adanya penumpukan plak atau yang berasal dari lemak yang kita kenal dengan aterosklerosis. Nah, kumpulan lemak ini bisa menyebabkan adanya sumbatan aliran darah yang mengangkut oksigen dan zat makanan menuju jantung. Kondisi ini juga dapat meningkatkan tekanan darah. Kenapa? Karena otomatis dengan adanya sumbatan aliran darah yang mengangkut oksigen dan zat makanan menuju jantung membuat jantung harus memompa lebih keras atau bekerja lebih keras sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Penyakit jantung koroner juga bisa terjadi serangan jantung atau jantung tiba-tiba berhenti berdetak. Penyumbatan aliran darah pada pembuluh darah yang sampai 70% itu dapat menyebabkan adanya nyeri dada atau yang disebut dengan angina. Angina ini biasanya merasakan nyeri pada penderitanya, nyeri pada daerah dada, kemudian menjalar ke lengan atas kiri, ke leher, ke rahang, kemudian ke bahu kiri. Nah, keluhan ini biasanya diikuti dengan rasa lemas, berkeringat dingin, sesak napas, mual, atau bahkan muntah. Kalau ada keluhan yang menghilang setelah beristirahat, maka dapat dikatakan angina tersebut dapat diatasi atau terjadinya stable angina atau angina yang stabil. Tapi kalau terjadi keluhan yang bertambah berat atau secara terus-menerus atau bahkan semakin hebat, maka dapat menjadi suatu tanda terjadinya serangan jantung. Dokter biasanya menyebut kejadian atau kondisi ini dengan acute coronary syndrome. Keluhan atau gejala-gejala dari PJK atau penyakit jantung koroner biasanya itu tekanan atau nyeri atau beban pada dada yang kemudian menjalar atau gejalanya semakin memberat apabila penderita tersebut beraktivitas lebih berat atau adanya olahraga atau mengalami stres, dan gejala tersebut dapat berkurang apabila penderitanya beristirahat. Lalu biasanya PJK itu ada sesak nafas, ada mual, dan ada pusing atau lemas. Adapun tanda-tanda seseorang mengalami serangan jantung biasanya ada rasa tertekan, nyeri, penuh, atau mencengkram di area dada yang berlangsung selama beberapa menit. Terus ada nyeri dada yang semakin lama semakin sering, nyeri dada yang menjalar bahu kiri, lengan atas, punggung, kemudian hingga ke dagu dan gigi. Terus nyeri juga bisa muncul di bagian perut atas. Lalu mengalami sesak napas, berkeringat banyak, pusing yang terasa ringan seperti mau pingsan, terus mual dan muntah. Faktor risiko dari PJK itu ada yang dapat dicegah dan ada yang tidak dapat dicegah. Yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Umur seperti yang kita tahu, semakin bertambahnya usia, semakin sistem peredaran atau sistem kerja dalam tubuh menjadi kurang optimal. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kita akan mengalami pertambahan usia, dan usia ini tidak dapat kita cegah. Faktor usia ini tidak dapat kita cegah untuk bisa berhenti bertambah usianya. Yang kedua ada jenis kelamin. Kita juga tidak dapat memilih dilahirkan menjadi seorang laki-laki atau perempuan. Lalu ada faktor genetik. Kita tidak dapat memilih untuk dilahirkan yang berasal dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit jantung atau tidak. Misalnya jika kita ternyata kebetulan memiliki keluarga yang dengan riwayat penyakit jantung, maka itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung pada kita atau pada keturunannya yang tidak dapat kita cegah. Namun faktor genetik ini bukan berarti kita pasti terkena riwayat penyakit jantung. Bukan berarti kalau kita memiliki keluarga atau orang tua dengan riwayat penyakit jantung maka kita pasti akan terkena penyakit jantung juga. Hanya saja riwayat dari keluarga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Lalu ada faktor resiko yang dapat dicegah atau dapat diubah. Yang pertama diet atau pola makan. Pola makan yang tidak tepat, misalnya seseorang yang suka mengonsumsi makanan berlemak, terutama lemak jenuh, misalnya gorengan, atau makan makanan bersantan, atau makan makanan yang mengandung kelapa, misalnya kue putu ayu, kue cookies. Diet yang tidak tepat ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan risiko penyakit jantung. Terus juga kalau semisal udah ada gejala sesak nafas namun seseorang tersebut masih mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, maka akan memperberat gejala sesak nafas tersebut karena
karbohidrat yang tinggi dalam tubuh itu dapat memperberat gejala sesak napas. Lalu yang kedua, faktor risiko yang dapat dicegah itu merokok. Nikotin yang ada dalam asap rokok dapat meningkatkan risiko terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner sehingga dapat memungkinkan terjadi risiko aterosklerosis lebih tinggi. Kemudian faktor risiko yang dapat dicegah yang ketiga yaitu adanya konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan hipertensi karena alkohol dapat meningkatkan risiko terjadinya penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan adanya kerusakan pembuluh darah dan akhirnya hipertensi sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung atau stroke. Kemudian konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan terjadinya kelainan pada otot jantung yang mengakibatkan otot jantung harus bekerja lebih keras atau istilah lainnya itu kardiomyopati alkoholik. Kemudian karena alkohol memiliki kadar gula dan kalori yang tinggi, maka mengonsumsi alkohol yang berlebih dapat menyebabkan penderitanya mengalami asupan kalori yang berlebih sehingga dapat memicu berat badan naik atau mungkin obesitas yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Seperti yang kita tahu, aktivitas fisik dapat membakar lemak menjadi energi, dan kalau misalnya seseorang mengalami aktivitas fisik yang kurang atau bahkan aktivitas fisik yang sedentary, maka dia akan mengalami, kemungkinan besar mengalami penumpukan lemak di jaringan kulit atau di dalam tubuhnya, sehingga dapat berpotensi lebih tinggi terkena penyumbatan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak yang akhirnya meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Lalu faktor risiko yang terakhir yaitu faktor risiko biologis yang berhubungan dengan sindrom metabolik, misalnya hipoglikemia yang berujung pada DM, terus adanya kadar kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia, adanya hipertensi dan juga obesitas. Cara mengurangi risiko terjadinya PJK atau penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangi konsumsi makanan dengan lemak yang tinggi, daging berlemak misalnya. Lalu yang kedua, memperbanyak makan buah, sayuran, dan biji-bijian karena biji-bijian, buah, dan sayuran mengandung antioksidan yang tinggi, terutama dari vitamin A, C, dan E. Antioksidan dapat mencegah lemak jenuh diubah menjadi kolesterol sehingga mencegah terjadinya kadar kolesterol yang tinggi. Yang ketiga, stres. Orang yang memiliki penyakit jantung atau berisiko terkena penyakit jantung sangat dianjurkan untuk menghindari stres, karena stres dapat menyebabkan ketidakseimbangan fungsi tubuh, dapat meningkatkan tekanan darah, serta membuat kita tidak jarang ada seseorang mengalami makan berlebih akibat adanya stres, meskipun sebagian orang yang mengalami stres biasanya mogok makan. Adapun orang yang stres juga dapat melakukan merokok yang berlebih sehingga dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung. Yang keempat, tidak merokok dan minum kopi berlebihan, karena merokok dan minum kopi dapat berpotensi tinggi terjadinya hipertensi yang mana dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Lalu rajin berolahraga dengan dianjurkannya olahraga aerobik selama 30 menit setiap hari 3-4 kali seminggu yang dapat memperkuat jantung, dapat membakar lemak, serta dapat menjaga keseimbangan HDL dan LDL. Adapun dari prinsip diet penyakit jantung koroner ada dua, yaitu pembatasan konsumsi lemak terutama lemak jenuh dan trigliserid yang berasal dari bahan makanan yang tinggi karbohidrat. Dianjurkan untuk penderita PJK lebih banyak mengonsumsi bahan makanan sumber lemak yang tidak jenuh. Lalu yang kedua, mempertahankan status gizi normal. Apabila seseorang mengalami obesitas atau berat badan lebih, maka perlu penurunan berat badan. Kalau yang mengalami status gizi kurang, maka perlu peningkatan berat badan. Nah, pertahankan status gizi ini dengan cara melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut atau pinggang. Adapun macam diet PJK atau penyakit jantung koroner, menurut buku Penuntun Diet dan Terapi Gizi yang ditulis oleh Persagi dan Asti tahun 2019, yaitu ada 3, diet pada jantung koroner tahap 1, terus ada diet pada penyakit jantung koroner tahap 2, lalu ada diet penyakit jantung koroner tahap 3. Yang tahap 1 biasanya untuk seseorang yang telah mengalami fase akut atau yang baru lepas dari serangan jantung. Biasanya bentuk makanannya berupa makanan cair, diantaranya cair jernih, cair penuh atau cair susu, dan cair kental. Lalu diet pada penyakit jantung koroner tahap 2 biasanya diberikan pada pasien yang sudah keluhan nyeri dadanya telah teratasi
dan sudah mampu mengonsumsi makanan. Biasanya bentuk makanan yang diberikan yaitu makanan lunak berupa makanan saring atau makanan bubur, tergantung kondisi pasien. Lalu diet jantung koroner tahap 3 biasanya diberikan pada pasien tanpa keluhan sakit dada lagi, tetapi sedang dalam masa pengobatan. Biasanya makanan yang diberikan yaitu makanan lunak padat, biasanya nasi tim atau nasi, tergantung kondisi pasien. Adapun tujuan diet PJK ada yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat tanpa memberatkan kerja jantung. Yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan atau menurunkan berat badan sehingga mencapai berat badan yang ideal. Lalu yang ketiga, mengurangi dan menghindari bahan makanan yang tinggi sumber kolesterol dan lemak jenuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan cairan agar tidak terjadi penumpukan cairan atau asites. Lalu yang kelima, meningkatkan konsumsi serat larut air. Syarat diet dari penyakit jantung yaitu diberikan energi bertahap sesuai kemampuan tubuh, yaitu untuk wanita 25-30 kilokalori per kilogram berat badan ideal, dan untuk laki-laki 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Protein diberikan cukup 0,8-1,5 gram per kilogram berat badan ideal per hari, atau kalau dipersenkan 15%-25% dari total kebutuhan energi yang tentunya diberikan bertahap sesuai dengan kondisi tubuh pasien dan penyakit penyertanya. Misalnya kalau ada pasien dengan penyakit jantung, kemudian ada penyakit penyerta ginjal, maka diperlukan protein yang rendah. Tapi kalau penyakit ginjal yang sudah dihemodialisa, maka diberikan protein yang tinggi. Lalu yang ketiga, lemak diberikan sedang 20-25% total kebutuhan energi dengan komposisi lebih banyak pada lemak tidak jenuh. Yang keempat itu karbohidrat diberikan 50-60% dari total kebutuhan energi yang dianjurkan dari karbohidrat kompleks, misalnya beras, jagung, ubi, dan lain-lain. Diusahakan untuk dibatasi untuk konsumsian karbohidrat sederhana atau karbohidrat murni, misalnya gula pasir, gula merah, sirup, madu, dan hasil produknya. Dianjurkan karbohidrat diberikan lebih rendah apabila penderita mengalami sesak nafas. Lalu bahan makanan yang mengandung kolesterol dianjurkan dibatasi semaksimal-maksimalnya itu 200 mg per hari. Adapun vitamin yang dianjurkan yaitu vitamin, khususnya vitamin B3 dan B12 yang banyak terkandung pada bahan makanan daging ayam, ikan, dan sumber hewani lainnya, karena bahan makanan tersebut mengandung asam amino homocysteine yang berfungsi menginduksi sel yang mengumpal dalam pembuluh darah sehingga tidak terjadi penggumpalan atau penumpukan di pembuluh darah. Lalu yang selanjutnya, vitamin E dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 40% yang banyak ditemukan pada bayam, kacang-kacangan, biji-bijian, merica, minyak zaitun, dan jagung. Lalu kalsium, magnesium, dan vitamin D juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengatur detak jantung menjadi lebih stabil. Lalu ada asam lemak omega 3, ada EPA dan DHA yang termasuk asam lemak omega 3 yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung karena mencegah terjadinya pembentukan plak pada pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah serta menurunkan trigliserida. Asam lemak omega 3 biasanya ditemukan pada ikan salmon, ikan sarden, makarel, dan tuna. Kemudian pembatasan makanan tinggi purin pada kasus gagal jantung dengan hiperurismia. Adapun tata laksana diet PJK berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pertama, batasi penggunaan garam bila ada tekanan darah tinggi, hipertensi, atau semisal ada edema asites, maka perlu membatasi penggunaan garam. Lalu yang kedua, bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok dikurangi. Makanan pokok yang dimaksud yaitu seperti karbohidrat, beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung-tepungan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilihlah daging yang tanpa lemak atau ayam tanpa kulit, ikan segar, dan lain-lain. Diusahakan menghindari atau membatasi jeroan karena tinggi kolesterol. Lalu yang keempat, hindari sayuran yang mengandung gas, misalnya nangka muda, kol, lobak, ada brokoli. Lalu semua buah boleh dimakan kecuali nangka masak, durian, alpukat yang diberikan dalam jumlah terbatas. Kemudian makanan yang sebaiknya dipilih yaitu makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang saluran cerna.
dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol, dan yang terakhir dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan bumbu-bumbu yang merangsang saluran cerna. Sekian penjelasan materi edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.